Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ulfia Safitri. Saya Rizky Aulia Putra. Saya Rizika. Saya Safiro Jaya Benisio. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori kebijakan dividen. Untuk pembacaan yang pertama tentang teori clientele check akan dibacakan oleh Rizky Aulia Putra. Kepada Rizky. Baiklah, saya Rizky Aulia Putra akan membacakan teori A, teori klientel efek. Teori yang menyatakan bahwa pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini menyukai suatu dividen yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih tenang jika perusahaan menanam sebagian besar laba bersih perusahaan. Kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar. Bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari klientele ini ada efek klientele ini hanya mengatakan bahwa bagi sekelompok pemegang saham kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan mereka. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk pembacaan teori dividen residual akan dibacakan oleh Safero Jaya Benicio. B. Teori dividen residual. Perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Menurut teori ini, manajer keuangan akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Yang kedua yaitu mempertimbangkan target struktur modal perusahaan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri. Yang keempat yaitu membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Kebijakan dividen residual hanya membayarkan dividen jika ada sisa kas setelah perusahaan mendanai semua usulan investasi yang mempunyai NPV positif. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk membacakan tentang information content theory akan dibacakan oleh Rusika. Kepada Rusika disilahkan. C. Information Content Theory merupakan teori yang mencoba untuk menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih untuk membayar dividen dalam jumlah tertentu atau tidak sama sekali kepada para pemegang saham. Kebijakan dividen dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan dan prospek bisnis perusahaan kepada para pemegang saham dan pasar keuangan secara umum. Kebijakan dividen salah satu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi tentang kondisi perusahaan. Teori informasi konten tidak terlalu berlaku dalam semua situasi, dan perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain sebelum membuat keputusan kebijakan dividen. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. D. Agensi kos. Agensi kos meliputi pengeluaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat suatu struktur organisasi, dan opportunity cost yang timbul akibat adanya kondisi di mana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang saham. Agensi kos ini bertujuan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Di dalam agensi cost terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu monitoring cost. Monitoring cost ini adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh
prinsipal untuk monitor perilaku agen yang tujuannya untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Yang kedua, bonding cost. Bonding cost yaitu biaya yang ditanggung oleh agen untuk aturan-aturan operasi. Selanjutnya yaitu residual loss. Expectation. Expectation yaitu keputusan perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen didasarkan pada ekspektasi para pemegang saham. Para pemegang saham memiliki ekspektasi tertentu mengenai besaran dividen yang akan diterima dari perusahaan. Tergantung seberapa besar laba perusahaan, prospek bisnis, dan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam teori ini, kebijakan dividen dilihat sebagai alat untuk mengelola ekspektasi para pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan mereka. Itulah hasil diskusi dari kelompok 4. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.